Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali Allah izinkan kita berbuat baik, maka itu tanda Allah inginkan kita kebaikan. Setiap kali Allah izinkan kita melakukan kebaikan, itu tanda Allah berikan kita taufik, sehingga semua kebaikan yang kita kerjakan itu adalah dengan izin Allah, dengan takdir Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekecil apapun perbuatan dari manusia kecuali Allah yang menentukan, Allah yang memudahkan, Allah yang mengizinkan, dan Allah yang mentakdirkan. Termasuk perbuatan kebaikan-kebaikan selama kita di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa ni'mah. Syukur yang paling baik dilakukan oleh seorang hamba adalah setiap saat, dalam keadaan apapun. Kalau bersyukur dalam keadaan senang, dalam keadaan kebaikan, dalam mendapatkan keistimewaan, itu mudah. Tapi bersyukur di dalam kesusahan, bersyukur tetap di dalam hal-hal yang tidak diinginkan, bersyukur tetap di dalam semua kondisi, tetap bersyukur, itulah yang istimewa. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang pandai selalu bersyukur dalam semua keadaan. Alhamdulillahi ala kulli hal wa ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah atas semua keadaan. Keadaan apapun yang kita hadapi saat ini, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Walaupun kondisi masih dalam keadaan wabah, susah keluar rumah, kegiatan di luar rumah dibatasi, kemudian perniagaan atau perdagangan berhenti, rezeki mulai agak susah, tapi itu bukan halangan semuanya untuk kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena di sisi lain masih banyak nikmat yang masih diberikan kepada kita, semuanya dalam kondisi saat ini. Nikmat yang diberikan lebih banyak daripada nikmat-nikmat yang saat ini Allah hentikan sesaat, dan insya Allah akan diberikan lagi setelah sabar, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita tetap bersyukur, insya Allah. Ada lagi sabar, syukur dan sabar. Ini dua-duanya juga selalu dibutuhkan oleh manusia yang ingin selamat, bahagia, ingin dapat ridha Allah, dan ingin mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Sabar inilah yang akan kita kaji dalam kaitan tema pada sore hari ini. Sabar dalam menghadapi berbagai macam, sehingga dengan sabar ini orang akan jadi sukses. Orang gagal itu karena tidak sabar. Banyak orang kecewa dan gagal itu karena kurang rasa sabarnya. Saat diuji, saat bersabar dalam ibadah, saat bersabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, saat bersabar dalam menghadapi cobaan atau dugaan-dugaan, cobaan-cobaan yang terjadi, itu proses untuk meraih kebaikan sebetulnya. Tapi kadang orang gagal, tidak dapat bertahan, tidak sabar, sehingga kebaikan yang sudah disediakan oleh Allah tidak dapatkan. Sebetulnya di depan ujian itu ada kebaikan, di depan kesusahan ada kesenangan, sebab Allah selalu
menyamakan, membarengkan, mensejajarkan kesusahan dengan kesenangan, kemudahan. Setelah susah ada kemudahan. Bahasanya bukan ba'da, inna ma'al usri ma'a, bukan inna ba'dal usri yusra, bukan. Setelah kesusahan ada kesabaran, bukan. Inna ma'a itu berarti bersama, duanya bareng, paham ya? Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan itu dibarengi dengan yusr, kemudahan. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Cuman urutan dilewatinya kesusahan itu biasanya diawali dulu susah, setelah itu baru mudah. Susah ini sebagai bukti bahwa hamba ini kuat, tidak diuji sama Allah, sabar tidak dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Setelah kuat, sabar, berhasil, maka datanglah kemudahan dan kemenangan serta pahala. Insya, seperti kita puasa, kita bersabar-sabar. Tiap hari yang pagi-pagi jam 7 sudah ada teh panas, ya kan? Atau yang biasa kopi, mungkin jam 7 sudah ada kopi panas dengan kuehnya. Setelah duhur makan dengan es tehnya misalnya. Sore lagi kopi dengan kuehnya. Setiap saat bisa makan, bisa minum, haus tinggal minum. Mau es, mau biasa, tapi kita bersabar. Ini bulan puasa. Ini saatnya kita tidak boleh makan di siang sampai maghrib. Sabar. Setelah selesai kemenangan, setelah selesai kemuliaan, setelah selesai surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itqum minan nar, pembebasan dari neraka, berarti maknanya surga. Paham ya? Makanya sabar dalam hal-hal cobaan, ujian, sabar dalam beribadah, sabar dalam menjaga diri dari maksiat, sabar dalam menghadapi cobaan, itu tiga-tiganya menghasilkan kebaikan setelahnya jika dilewati dengan baik. Mudah-mudahan Allah beri kita sifat syukur dan sabar, insya Allah. Syukur atas semua yang Allah takdirkan dan sabar atas semua yang kita kerjakan dalam kebaikan dan menjauhkan diri dari hal maksiat, serta sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan fasal tentang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Faslun, yang pegang kitab dikaji. Faslun, wa'alam ayyuhal murid anna awwala tariqi sabrun. Sudah ketemu? Sudah ya? Wa'alam ayyuhal murid anna awwala tariqi sabrun wa akhiraha syukrun wa awwaluha ana'un wa akhiraha hana'un wa awwalaha ta'abun wa nasabun wa akhiraha fathun wa kashfun wa wusulun ila nihayatil arab wa dhalika ma'rifatullah wal wusul ilaihi wal unsu bihi wal wuqufi karimi hadratihi ma'a malaikatihi baina yadayhi. Subhanallah. Habib Abdullah bin Al-Haddad di sini menerangkan bahwa wa'lam, ketahuilah, ayyuhal murid, wahai para murid, para santri, para orang-orang yang ingin berjalan menempuh kebahagiaan sampai akhirat nanti mendapatkan kemuliaan. Anna awwala tariq, sesungguhnya awal mula perjalanan tariq yang kita tempuh dalam meraih kebahagiaan nanti yang abadi di akhirat. Pertama, jalannya menghadapi ujian dulu biasanya. Awal tariq sabr, maka perlu sifat sabar. Awal tariq sabrun, perjalanan pertama kepada Allah adalah sabar. Ya, kalau nggak sabar nggak bakal sukses. Sholat, kalau nggak sabar nggak selesai sholat. Puasa, kalau nggak sabar gagal puasanya, ya kan? Haji, kalau nggak sabar berantakan ibadahnya. Bahkan mencari ilmu, kalau nggak sabar nggak berhasil dapat ilmu.
Hafalkin Quran, nggak sabar, sukses nggak? Nggak bisa. Hafal Quran mau sebulan khatam, ngafalin loh bukan baca ini. Mau sebulan, iya. Kalau Allah kasih keistimewaan otaknya cerdasku, kasih keberkahan yang istimewa, ada yang 1 bulan. Tapi kalau kelas orang awam seperti kita, nggak bisa. Saya mau mondok tapi sebulan saja. Mau apa? Ngapalin Quran sebulan. Sebulan ngapalin Quran 30 juz. Kalau ngapalin 1 lembar mungkin ya. 1 surat iya, 1 juz mungkin iya. Sabar tapi. Kok lama Bib? Ya sabar. Habib saya sudah sekian, sabar. Sabar. Awalu tariq sabrun wa akhiraha syukrun. Dan nanti setelah sukses lewati kesabaran maka berhasil memetik hasilnya, maka akan muncul syukur. Hasilnya akhirnya adalah syukur. Wa awwalaha anaun. Awal permulaan saat berjalan itu pasti menghadapi cobaan, rintangan, susah. Awalhu cobaan atau rintangan. Wa akhiruha hana. Akhirnya hana itu gembira, bahagia. Wa awalaha ta'abun. Awalnya itu mulainya adalah ta'ab, lelah, capek. Wa nasabun, susah. Paham ya? Wa akhiraha fathun, tapi akhirnya fath, dibuka rahasia-rahasia Allah. Kasyf, terbuka hijab, disingkapkan hijab. Wa wusul ila nihayatil arab, dan sampai kepada puncak dari cita-cita. Wadzalika, apa cita-citanya? Puncaknya apa? Wadzalika ma'rifatullah. Itu semuanya yang puncaknya adalah ma'rifatullah. Ma'rifah kepada Allah. Wal wusul ilaihi, dan sampai kepada posisi yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal unus bihi, serta merasa tenang dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal wuqufi karimi hadrati, dan akan selalu diam bersama diam dalam kemuliaan atau dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ma'a malaikatihi, bersama para malaikat, baina yadeh, di hadapan atau di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kalimat yang berkaitan dengan Allah, bersama Allah itu maksudnya bersama rahmat Allah itulah. Di hadapan Allah maksudnya bukan di depan, artinya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang ada di depannya. Paham ya? Di sisinya maksudnya bukan di sebelahnya, di sisinya itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dekat dengan kasih sayangnya, dekat dengan seperti para malaikat Allah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang muqarrabin. Muqarrabin itu yang dekat dengan Allah. Dekat maksudnya apa? Artinya dekat dengan rahmat, barokah, kasih sayang, ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang wusul ilallah, yang diberi ma'rifah kepada Allah, yang selalu semakin dekat dengan Allah, dekat dengan ridhonya, dekat dengan rahmat dan kasih sayangnya, dekat dengan keberkahannya, dan dekat dengan semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Biasanya yang paling dekat itu yang paling dapat dulu kebaikan. Oh ya, orang yang dapat sesuatu yang datang dari atas, yang paling dekat dari atas, yang dapat dulu apa yang di bawah dapat? Ya. Yang lebih dekat kena dulu, yang di bawah nanti kebagian setelah di atas kena ke bawah. Yang paling dekat yang paling cepat dapat, paham ya? Kalau disemprot sesuatu, yang kena dulu yang dekat apa yang jauh? Yang dekat dulu, yang kena dulu, yang banyak dulu, yang dekat. Saat diturunkan rahmatnya, yang terdekat, hamba yang dekat itu yang paling cepat dapat rahmat. Maksudnya gitu. Saat Allah turunkan maghfirah, ampunan, yang hamba-hamba yang dekat yang dapat ampunan dulu. Hamba yang dekat ini maksudnya dekat maknawi, paham ya? Dekat maknawi, artinya kedudukannya, kemuliaannya dekat dengan Allah, sehingga mereka dapat dulu bagian dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Wa man asasa jami'a umurihi ala sabr jamil. Barang siapa yang melandasi semua permasalahannya,
semua keadaannya dengan sabar, menghadapi semua permasalahan dengan sabar. Al-jamil, kesabaran yang baik. Ada sabar nggak jamil, sabar di awalnya terakhirnya nggak sabar, itu sabar nggak jamil. Yang sabar jamil itu sabar dari awal sampai akhir, sabar. Ada kisah orang tua ketinggalan anak kecil, punya anak mati, anak meninggal dunia, nangis di kuburan, ditangisi di atas kuburan anaknya. Ibu ini nangis sambil pukul-pukul kuburan. Kenapa masih kecil kamu pulang? Sambil ngomong ngeluh itu, keluh kesah. Kemudian lewatlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lihat wanita itu nangis di atas kuburannya, nangis, maka ditegur, sabar. Ditegur suruh sabar. Setelah nengok sambil marah, kamu bisa ngomong sabar, bukan anak kamu yang mati, ini macam-macam. Yang nasihat itu malah dimarahin. Enak aja ngomong sabar, yang meninggal bukan anak kamu, jadi kamu bisa sabar. Coba karena kamu yang meninggal, ini macam-macam. Lewat Nabi, yang penting Nabi sudah nasihat. Setelah itu ada yang ngasih tahu, itu yang kasih tahu kamu suruh sabar itu Nabi Muhammad. Kamu bentak-bentak, kamu bantah. Dia datang minta maaf sama Rasulullah, kemudian mengatakan, Rasulullah, aku nggak tahu tadi yang ngomong, saya sedang lagi stres, lagi kecewa anak saya meninggal. Sekarang saya sudah sabar ya Rasulullah. Sekarang saya sudah, kata Nabi, as-sabru inda sadamatil ula. Sabar itu saat ujian pertama, pukulan pertama ujian, disitulah nilai sabar atau enggak orang. Kalau sudah lama, sudah tenang, sudah bisa sabar, itu bukan sabar. Tadi juga teriak-teriak tadi, nangis, dinasihati nggak terima, nggak sabar namanya. Sabar itu kapan? Inda sadamatil ula, di saat benturan. Sodam itu tabrakan, saat dibenturkan dengan kejadian yang enggak dia inginkan, takdir yang buruk, dibentur dengan ujian. Pertama benturan dia sabar, kokoh, itu berarti sabar. Paham ya? Inda sadamatil ula, saat benturan pertama. Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita sabar insyaallah. Amin ya rabbal. Wa man assasa jami'a umurihi, dan barang siapa yang melandasi semua perkaranya ala sabril jamil, atas kesabaran yang baik, hasala ala kulli khair, akan mendapatkan semua kebaikan. Wa wasala ila kulli ma'mul, dan dia akan mencapai atau menggapai semua keinginan. Wa dhafira bi kulli matlub, dan dia akan beruntung dengan semua yang diinginkan. Sabar. Orang kadang-kadang dalam mencari ilmu enggak sabar, sehingga ilmu yang dicari belum didapatkan sudah pergi. Kadang-kadang terbalik, dalam mencari ilmu agama, cari ilmu agama mondok enggak sabar. Tapi kalau ilmu umum, kuliah, sudah 2 semester, 3 semester, semester 4 terus, sampai semester 8, 4 tahun sampai 5 tahun, kadang-kadang sabar. Sudah sabar, tidurnya di kamar kos yang ukurannya 2 kali 3, 1 kamar untuk 5 orang, atau kos yang mau sendiri 1 meter kali 2 meter, kayak kuburan. Biar murah. Kadang-kadang makannya ngirit, kalau sudah akhir bulan nggak ada kiriman dari orang tua, kadang-kadang makan ngirit. Kadang-kadang nebeng sana lagi-lagi ketemu Indomie lagi. Dia sabar dalam untuk urusan duniawi, untuk meraih S1 misalnya, atau untuk mendapatkan titel misalnya, dia sabar bertahun-tahun. Tapi urusan agama kadang-kadang nggak sabar. Urusan agama di pondok padahal nggak sesusah waktu kuliah, tinggalnya juga kamarnya besar, pasti kamar mandinya, listriknya semuanya nyala. Ada, apalagi pondok sekarang dikasih fasilitas bagus-bagus, tinggal sabar saja. Tinggal apa? Sabar. Kalau dulu orang mondok zaman dulu sudah nggak ada listrik, tidur nggak boleh pakai bantal. Kiai-kiai dulu, kiai-kiai sepuh zaman dulu nggak ada yang kasih bantal. Jangankan bantal kasur, nggak ada kasur, nggak ada bantal dulu. Tidur ya di di lantai, bantalnya apa ini? Ini bantalnya nih. Suruh mujahadah. Mereka sabar zaman dulu. Sekarang sudah dikasih enak malah nggak sabar. Yang hilang sebetulnya kesabaran. Mudah-mudahan Allah kasih kita kesabaran insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal
Ini tadi disebutkan, kalau sabar akan mendapatkan semua yang diinginkan. Wa'lam anna nafsa takunu fi awwali al-amr fi awwalil amri ammarah. Ini sebelum kita bahas nafsu ini, dalam melatih kesabaran itu nafsu akan mengganggu kita. Sebelum itu kita akan bagi 3 bagian kesabaran. Kesabaran itu ada bagiannya 3. Tingkatan kesabaran ada 3, atau jenis kesabaran ada 3. Yang pertama, sabar di dalam ibadah. Sabar dalam ibadah itu harus sabar. Iya, kalau ibadah enggak dibarengi kesabaran, khalas. Mau cepet-cepet selesai sholat tarawih ini 20 rakaat, tambah witir 3, lama, cepetan. Akhirnya enggak hasil, capek. Puasa enggak sabar, jaga, bukan cuma sekedar enggak makan minum, jaga mulut jangan bohong, jaga mulut jangan ghibah, jaga mata jangan lihat yang haram. Jangan berdusta, jangan jadi saksi palsu, jangan menfitnah. Enggak sabar jaga mulutnya, ya yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atash. Banyak di antara orang yang berpuasa enggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Enggak sabar. Dia enggak sabar dalam berpuasa untuk tidak dusta, berpuasa untuk tidak ghibah misalnya. Kan puasa bukan cuma nahan makan dan minum, nahan maksiat juga yang membatalkan puasa pahalanya itu. Paham ya? Harus sabar. Mau ngomong, mau emosi, sabar. Padahal Nabi dulu kali kasih tahu caranya. Kalau ada orang lagi puasa diganggu, dicaci maki, diajak ribut, jawab, maaf, inni shaim. Jangan diladenin, jangan dibales dengan cacian lagi, dicaci, dihina, dikatakan macam-macam, diomongi yang enggak enak. Jawabnya apa? Ini itu jawaban paling ajib. Maaf, saya puasa. Artinya enggak mau ribut-ribut saya. Cacian kamu enggak ngefek sebab saya puasa gitu. Kamu mau cacian apa enggak ngefek sama saya puasa. Puasa itu tirai, tameng. As-shaumu junnah. Puasa itu apa? Junnah, tirai atau tameng untuk menangkal semua keburukan. Maka saat perbuatan buruk ditimpakan ke kita, kita tutup dengan puasa. Sampaikan kepada orang itu, maaf, saya sedang puasa. Jangan ribut, nggak sabar, berdiri. Apa kamu ngomong apa? Oh, rame, berantem. Oh, gagal itu karena nggak sabar. Paham ya? Harus sabar dalam ibadah. Yang kedua, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat. Orang berhenti maksiat atau menjauhkan dari maksiat, kalau nggak sabar balik lagi. Orang ingin menjauhkan diri dari maksiat, nggak sabar dalam menahan diri selama menjauhkan diri dari maksiat, nggak sabar, ya ngulangi lagi nanti. Sabar, jangan bermaksiat, sabar. Ingin tapi tahan. Ingin tahan, terus sabar sampai enggak ada keinginan maksiat. Amin. Amin Allahumma. Yang terakhir, yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Sabar dalam menghadapi, kadang-kadang ada cobaan dari keluarga, dari anak, dari istri, dari orang tua, dari tetangga, dari kawan kerja. Sedikit cobaan, masalah sepele, marah. Lagi puasa dicoba sedikit saja marah misalnya. Enggak sabar, padahal lagi puasa, bulan puasa padahal. Sabar, apalagi di luar puasa. Lebih parah lagi. Sabar, hadapi semuanya. Enggak mungkin manusia tanpa ada ujian, enggak mungkin. Bahkan kalau orang yang sudah ingin jadi baik, sudah mulai jadi baik dan dicintai sama Allah, sudah mulai disenangi sama Allah, pasti diuji. Pasti diuji. Dalam hadis Nabi mengatakan apa? Idza ahabullahul 'abd ibtalah. Idza ahabullahul 'abda ibtalahu. Kalau Allah sudah mulai mencintai hambanya, mulai disenangi, ini hamba mulai baik, diuji, ibtalah, diuji sama Allah. Diuji itu bukan berarti Allah benci, tapi Allah ingin supaya hamba ini semakin kuat sabarnya, semakin hebat dalam menghadapi cobaan, semakin baik, diuji sabar enggak gitu loh. Kalau sabar akan dimuliakan, akan semakin tinggi derajatnya. Makanya harus sabar dalam menghadapi cobaan.
Coba diuji, jangan pernah nggak mau diuji. Diuji, anaknya ujian, istrinya ujian, suaminya ujian, temennya ujian, hartanya ujian, semuanya ujian. Kalau masalah kecil saja nggak bisa sabar, marah-marah, mutungi, ngerti mutungi? Ribut karo kanca mutungi, baru dinasihati mutung, marah lagi. Ada sepele, masalah sepele, barang hilang marah, sandalnya dipakai saja marah, dipakai sebentar sudah dihalalkan dapat pahala, hilang marah, haula wala. Sampai kapan kita sabar? Sabar itu adalah jalan yang harus ditempuh orang yang ingin menjadi baik. Awalnya harus sabar. 3 hal tadi ya, sabar ya. Sabar apa? Kadang orang bisa sabar dalam ibadah sabar, kenteng sholatnya, wirite, ngajine kenteng, sabar. Tapi enggak sabar dalam menghentikan diri dari maksiat. Mandek maksiat orang sabar, orang bisa, gagal ini. Harus semuanya sabar. Atau sudah mulai bisa menghindari dari maksiat, tapi enggak bisa menghadapi cobaan, ujian yang datang dari Allah lewat kawannya, enggak sabar ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang sabar. Insya Allah, amin Allahumma amin. Sekarang muallif mengajak kita untuk mengetahui nafsu yang mengganggu kita dalam perjalanan, yang mengganggu kita dalam kesabaran. Wa'lam anna nafsa takunu fi awwali amri ammarah. Ketahuilah sesungguhnya nafsu kita ini pada mulanya menjadi nafsu ammarah. Awal nafsu manusia itu adalah amarah, nafsu amarah. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya begini. Ta'muru bisyarri wa tanha 'anil khair. Ciri-ciri nafsu amarah adalah ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair. Merintah, mengajak kepada kejelekan dan mencegah atau menghalangi berbuat baik. Nyuruhnya keburukan, kalau mau ada orang berbuat dihalangi. Ta'muru bisyarr wa tanha 'anil khair. Merintahkan keburukan dan melarang atau mencegah dari hal-hal yang baik. Fa in jahadaha al insanu, kalau nafsu amarah tadi dilawan, mujahadah, diperangi maksudnya. Nafsu yang memerintahkan kejelekan itu dilawan, jahadal insan, manusia memerangi itu, wa sabara ala mukhalafati, dan sabar dalam melawan atau sabar dalam menentang hawanya, menentang keinginan buruknya tadi, yang ingin disuruh berbuat buruk, mencegah kebaikan. Sabar ala mukhalafati hawaha, serta sabar dalam menentang keinginannya, sorot lawamah, maka nafsu itu akan naik menjadi lawamah. Nafsu apa? Lawamah. Mutalawwinatun laha wajhu ilal mutmainnah wa wajhu ilal ammarah. Lawamah itu ciri-cirinya memiliki mutalawwinatun laha, kadang-kadang cenderung menuju laha wajhun ilal mutmainnah, cenderung menuju kepada nafsu mutmainnah, wa wajhun ila ammarah, kadang-kadang balik turun ke bawah menjadi amarah lagi, cenderung ke mutmainnah atau cenderung ke amarah. Itu tengah-tengah antara amarah dan mutmainnah, namanya lawamah. Sebetulnya ini garis besarnya ya, ada rincian lagi nanti saya sebutkan. 3 bagian ini, buruk, pertengahan, baik. Sohibul Ratib Haddad gak ngerincikan 7-7-nya, kan terlalu panjang. 7-nya punya ciri-ciri tersendiri. Disebutnya yang buruk, amarah, yang mulai tengah-tengah, mulai kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk, namanya lawamah. Kemudian mutmainnah, titik aman. 3 nafsu itu cuma gambaran buruk, pertengahan, dan aman atau baik. Sebetulnya ada 7 tingkatan nafsu. Ada berapa? 7. Amarah, kemudian lawamah. Lawamah ini kalau mulai condong kepada mutmainnah, mau naik ke mutmainnah, ada 1 tahapan lagi namanya mulhimah. Kemudian setelah mulhimah, mutmainnah. Mutmainnah titik aman, sudah mulai tenang dalam kebaikan, tenang, nikmatin sebagainya. Nanti di mutmainnah ada tingkatan lagi untuk kelas-kelas yang lebih spesial, para solehin, para aulia. Setelah mutmainnah ada apa?
radiyah, ada mardiyah. Yang terakhir nafsu yang paling sempurna para anbiya, para mursalin adalah nafsu kamilah. Apa tadi? Amarah, lawamah, mulhimah atau mulhamah, mutmainah, radiyah, mardiyah, kamilah. 7. Paham ya? Tapi di sini disingkat yang buruk, tengah-tengah, peralihan antara buruk dan baik, kemudian baik. Yang tadi yang kedua adalah nafsu lawamah. Ciri-cirinya adalah mutalawwinatun laha wajhun ilal mutmainnah wa wajhun ilal ammarah. Bolak-balik, kadang ke arah mutmainnah, kadang ke arah amarah lagi. Kadang meningkat ingin mendekat ke mutmainnah, kadang turun lagi menjadi amarah. Fahiya marratan hakadha wa marratan hakadha. Kadang-kadang satu saat ke arah baik, satu saat kepada kondisi yang buruk, berubah-ubah. Paham ya? Kemudian lanjutkan. Fa in rafaqa biha wa sara biha wa yaquduha bi azimmatir raghbah fi ma indallah sarat mutmainnah. Fa in rafaqa bina, apabila orang nafsunya mulai diperhatikan, dikawal, ditemani terus, dibimbing. Rafaqa itu rafiq kamu, dikawal. Paham ya? Dikancani atau dikawal lah, dikawal, yang pasti dikawal. Wasara biha, dan terus jalan bersamanya, dipepet terus, jangan dilepaskan, dikintil terus, diikutin, jalan bareng bersamanya. Diperhatikan, dikawal, jalannya diperhatikan, dikontrol. Yaqudu, wasara biha, wa yaqudu, apa? Yaquduha bi azimatir raghbah. Kemudian dikendalikan dengan azimah, dengan harapan, dengan kekuatan, raghbah, harapan atas segala hal yang baik dari fi ma indallah, yang ada di sisi Allah, sarat mutmainnah, lama-lama akan jadi mutmainnah. Dikawal, jalan bareng, kemudian dikendalikan dengan azimah, raghbah fi ma indallah, maka akan jadi mutmainnah. Ciri-cirinya bagaimana kalau mutmainnah? Ta'muru bil khair. Kalau sudah mutmainnah nafsu itu, ta'muru bil khair wa tastalidhu wa ta'annas bihi. Ta'mur bil khair wa tastalidhu wa ta'annas bihi. Ciri-ciri nafsu mutmainnah adalah akan memerintah kepada kebaikan, mulai nyuruh kebaikan, ngarahkannya kepada kebaikan. Kemudian tastalidhu, akan merasa lezat, mulai merasakan kelezatan. Lezat dalam ibadah maksudnya, paham ya? Lezat dalam kebaikan tadi, bil khair, lezat dalam kebaikan. Wa ta'annas bihi, dan merasakan tentram dengan kebaikan, dengan amal baik tadi, tenang. Tadi kan ta'muru bil khair, hunya kepada khair, paham ya? Mulai merasakan kelezatan dalam berbuat baik serta nyaman dalam amalan baik. Wa tanha 'anil syarr, nafsu mutmainnah juga tanha 'anil syarr, mulai menghalangi orang tadi dari hal-hal yang buruk. Wa tanfiru anhu, serta akan lari dari perbuatan buruk. Wa tafirru minhu, serta tanfiru anhu apa? Berpaling berpaling dari yang buruk. Wa tafirru minhu maksudnya lari, berpaling sama lari sama sebetulnya. Lari dari hal-hal yang buruk. Mudah-mudahan Allah jadikan nafsu kita nafsu mutmainnah insyaallah. Amin ya rabbal. Wa sahib nafsul mutmainnah ta'dhumu ta'jubuhu minan nasi fi aradihim anit ta'ah ma'a ma fiha minar ruh wal unus wal ladzah. Orang-orang yang nafsunya mutmainnah itu akan melihat sesuatu yang besar, ajib, keajaibannya semakin menjadi-jadi saat apa? Saat manusia i'rad anit ta'ah, saat manusia melihat manusia berpaling dari hal-hal yang baik. Orang yang nafsu mutmainnah lihat orang yang berbuat baik itu heran, ajib.
Duduk di majelis enak, dapat ilmu, dapat ini, kok bingung dia lihat orang nggak mau ngaji itu. Paham ya? Pemilik nafsu mutmainah ya'dhumu ta'ajjubu, akan semakin besar keheran-heranannya minan nas fi iradhim an ta'ah, dari manusia yang berpaling atas hal-hal yang sifatnya taat, atas berpalingnya mereka manusia dari hal-hal yang taat. Akan heran, oh Allah, ngaji sungkan, ngaji males, ajib. Paham ya? Ma'ama fiha min rah wal unus wal ladha, padahal dengan kebaikan taat tadi ada dalamnya rauh, unus, wal ladzah, ketenangan, rohaniyat yang tenang, lezat dalam ibadah. Wa fi iqbalihim 'alal ma'siyah, wa fi iqbalihim 'alal ma'asi, dan akan semakin heran melihat orang-orang yang serius atau melaksanakan perbuatan maksiat. Orang iqbal 'alal ma'siyat. Iqbal itu apa? Condong kepada hal-hal yang sifatnya maksiat. Wa syahwat, serta syahwat, ma'ama fiha minal gham wal wahsyah wal mararah, padahal dalam kemaksiatan dan syahwat itu dalamnya ada al-gham, sumpek. Kemudian wahsyah itu apa? Galau, risau. Wal mararah itu apa? Sesuatu yang enggak enak, pahit loh. Maksiat itu enggak enak, cuma nafsu senang, jadi kadang-kadang manusia kalah sama nafsunya melakukan. Padahal setelah berbuat maksiat ada takut, ada sumpek, ada enggak enak. Coba orang habis menyuri, takut, tenang tidak hidupnya? Habis berbuat naudzubillah min dzalik, mukuli orang, takut enggak tidurnya? Takut dicariin, takut cari polisi. Maksiat itu enggak enak. Makanya orang yang nafsu mutmainah heran, ajib, sudah enggak enak, bahaya, di situ ada hal-hal yang tidak nyaman, kok dikerjakan itu. Paham ya? Beda kalau nafsunya amarah malah senang hal-hal yang itu malah. Allah. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadzuquna fil amrain mithla ma yajidu wa yadzuq. Dan mereka yang nafsu mutmainah menganggap orang-orang itu tadi yang berbuat dua hal tadi itu merasakan seperti yang mereka rasakan. Seperti yang mereka rasakan. Kalau orang yang nafsu mutmainah kan merasakan kalau ada orang maksiat heran, wajib. Ada orang nggak mau ibadah, wajib. Nganggapnya orang mereka itu sama, padahal enggak. Padahal rasanya beda. Yang nafsunya mutmainah saja yang bisa membedakan ibadah nikmat, berbuat dosa, susah, galau, sedih, takut. Yang tahu itu orang yang nafsu mutmainah saja. Yang enggak mutmainah enggak. Orang yang berbuat dosa itu kalau amarah, mereka malah bangga dengan dosanya kadang-kadang. Walaupun dalam keadaan takut, tapi bangga. Enggak merasakan heran. Atau mereka yang nafsunya bukan mutmainah, lihat orang yang duduk di majelis ini malah dibalik, heran. Kalau kita kan ajib, nikmat, tenang, rohaniat turun, hati tenang. Mereka yang nafsunya mutmainah, mau apa mereka duduk di sana? Ada apa duduk di sana? Apa yang mereka dapatkan? Lebih baik cari uang. Lebih baik jalan-jalan enak. Itu karena cara pandang yang dirasakan beda. Paham ya? Sementara yang nafsu mutmainah tadi menganggapnya sama, padahal beda. Mereka beda. Tsumma yarji'u ila nafsi, kemudian mereka balik kepada diri masing-masing, dirinya sendiri. Wa yadhkuru ma kana yajru min qablu fi tanawul syahwat minal ladzat wa fi fil ta'at minal mararat. Dulu waktu dia masih belum mutmainah, balik lagi dia ingat-ingat dulu waktu masih amarah itu, kemutan. Maka yajru min qabli, ingat dulu sebelum dapat ketenangan dalam ibadah. Fi tanawul syahwat minal ladzat wa fi fi'li ta'at minal mararat. Kalau dulu waktu berbuat hal-hal yang buruk, mereka senang malah. Mereka menikmatin perbuatan maksiat waktu dulu. Paham ya? Kemudian saat berbuat taat merasakan enggak tenang, pahit dulu. Waktu balik lagi ingat, oh iya ya, kayak saya dulu waktu belum senang, belum merasakan lezat, belum tumakninah, saya dulu waktu maksiat juga bangga, senang.
merasakan kelezatan dalam maksiat dan merasakan susah waktu duduk di majelis, waktu nafsunya masih belum mutmainah, sumpeknya ingat balik lagi, oh dulu saya seperti mereka, berarti nggak sama, padahal tadi nyangkanya sama. Kenapa nggak duduk di majelis? Kenapa kamu nggak duduk? Padahal di majelis itu bagus, indah, enak, tenang. Kenapa maksiat? Padahal maksiat itu dia ngomongnya dari kacamata mutmainah. Jadi terheran-heran dengan orang yang maksiat, terheran-heran dengan orang yang tidak duduk di majelis. Tapi saat balik lagi lihat kacamata mundur waktu dia dengan kacamata sebelum mutmainah, maka dia sadar, oh iya dulu saya juga waktu maksiat merasakan senang. Waktu belum mutmainah masih amarah, masih dipermainkan nafsu, senang dengan maksiat. Kemudian merasa berat waktu berbuat baik. Paham ya? Wa fi'li ta'at minal marara fa ya'lam annahu lam yasid ila ma huwa fihi illa bi mujahatin tawilatin wa inayatin minallahil azim. Setelah itu dia sadar bahwa tidak bisa menikmatin kelezatan ibadah dan jijik sama perbuatan maksiat illa saat dia mujahadah tawilah, mujahadah yang panjang, wa inayah minallah azimah, dan bantuan dari Allah yang besar. Dia sadar, saya bisa begini sekarang, bisa merasakan nikmat ibadah dan heran dengan orang yang tidak mau ibadah. Bisa merasakan jijik sama maksiat, terheran-heran dengan orang yang berbuat maksiat. Dia sadar, oh iya saya bisa ini karena mujahadah yang lama. Kemarin saya melawan terus nafsu gitu, terus dan dapat bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sadar, sabar dalam menghadapi cobaan. Wa qad alimta anna sabra 'anil ma'asi wa syahwat wa 'ala mulazamati ta'at wal muwassil ila kulli khair wal muballigh ila kulli maqam syarif wa hali munif. Dan kalian telah tahu bahwa sabar dari maksiat dan syahwat dan sabar atas mulazamah ta'at huwa al muwassil ila kulli khair. Sabar itu adalah al-muwassil yang menyampaikan kedudukan sampai mendapatkan kebaikan. Muwassil ila kulli khair, penghantar, wasilah untuk mendapatkan kebaikan. Wal muballigh ila kulli maqamin syarif wa halin munif, dan yang menghantarkan kepada maqam yang mulia dan keadaan yang kedudukan yang mulia dan keadaan yang munif. Itu apa? Munif bukan tinggi, ya, mulia lah. Munif itu sesuatu yang istimewa. Jadi sabar inilah yang mengantarkan kalian menjadi orang mulia, mendapatkan kebaikan, mendapatkan kedudukan bagus, nikmat dalam ibadah, lezat dalam taat. Ini semuanya dijalani karena sabar. Sabarnya dari apa tadi? Dari maksiat, an ma'asi wa syahwat. Yang kedua, wa ala mulazami taat, dan sabar dalam melazimi ketaatan. Wa kaifala wa qad qala subhanahu wa ta'ala, bagaimana tidak, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 200 ya. Apa firman-Nya tentang orang-orang yang sabar? Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dengan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Berarti sabar akan menghasilkan keuntungan, menjadi orang yang beruntung. Bersabar dan bersabar serta tingkatkan sabar. So isbiru, perintah sabarlah. Wasobiru, tingkatkan kesabaran. Sabar dan tingkatkan. Jadi ada isbiru wasobiru, dua perintahnya. Bukan cuma sabar saja, sabar dan pertahankan terus sabarnya. Wasobiru, tingkatkan lagi. Wattaqullah, takwa kepada Allah. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Allah juga berfirman, dan telah sempurna perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan karena kesabaran mereka. Allah berikan kemuliaan, kebaikan
al-husna, apa namanya, janji-janji yang baik kepada Bani Israel. Karena apa? Karena mereka sabar. Kemudian firman Allah yang lainnya, wa qala waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kana bi ayatina yuqinun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah mengatakan, dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dijadikan a'immah, jadikan para pemimpin yang yahduna bi amrina, memberi petunjuk dengan perintah Allah. Kapan mereka jadi pemimpin yang bisa membawa kebaikan dengan perintah Allah? Lamma sabaru, saat mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang meyakini ayat-ayat kami. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wa fil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi ini, apa artinya? Min aqalli ma utitum al yaqin. Sesuatu yang terkecil yang diberikan untuk kalian adalah al yakin dan sabar yang kuat. Al yakin wa azimatu sabr, ya, keyakinan dan kesabaran yang kuat. Wa man utiya haddahu, dan barang siapa yang diberikan bagian keduanya, haddahu minhuma, wa man utiya haddahu minhuma, dan barang siapa yang beruntung dengan diberikan keduanya, fala yubali bima fatahu min qiyamil laili wa siyamin nahar, maka dia tidak akan mempedulikan apa yang hilang darinya karena bangun di tengah malam dan berpuasa di siang hari. Artinya saat orang sudah diberi keyakinan dan kesabaran yang kuat, itu lebih baik daripada qiyamul lail dan amalan-amalan yang lainnya. Artinya saat Allah berikan sabar dan yakin, sudah dapat, dia mendapatkan yang besar. Maka saat terlewatkan qiyamul lail, dia mayubali. Artinya bukan hal yang menyedihkan karena dapat besar. Sabar ini hal-hal yang istimewa. Sabar dan yakin. Dapat intinya kesabaran dan keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu kekuatan iman. Yakinnya kuat, imannya berarti kuat. Sabarnya kuat, berarti imannya juga kuat. Yakin, keyakinan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan diberi keyakinan yang kuat dan kesabaran yang kuat serta rasa syukur yang kuat juga insyaallah, sehingga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.